Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fit Mulia dengan NRP 500222122 1022. Di sini saya akan melakukan sedikit mini teaching video terkait soal untuk oprek Taslab. Soal pertama, soal pertama sebentar. Jelaskan proses potongan program di bawah ini dan tulislah luaran programnya. Oke. Jadi di sini ada nomor satu. Coba kalau kita run dulu, atau kita jelaskan dulu. Jadi ketika kita melakukan suatu program untuk mengetahui luarannya, kita biasanya mulai dari public static void main dari sini. Karena ini fungsi main yang akan menjalankan programnya. Oke, sekarang kita lihat di sini integer number sama dengan 0. Maknanya apa sih? Maknanya eh, program Java ini membuat suatu variabel bertipe integer dengan inisialisasi awal 0. Jadi ini mendeklarasikan serta memberikan nilai sekaligus. Jadi ada number sama dengan 0. Kemudian integer array numbers sama dengan new int 2. Maknanya apa sih? Maknanya program Java membuat variabel array numbers namanya dengan tipe data integer panjangnya 2. Tuh. Oke. Mari kita lanjut. Ya, di sini tuh akan menginisialisasi array numbers tipe tiap datanya integer dengan panjangnya 2. Jadi di sini indeksnya ada 0 sama 1. Kemudian untuk awal-awal karena dia belum dikasih nilai awal, maka nilai awal secara default adalah 00. Jadi di sini number integer 0 dan ini integer array 00. Kemudian alhamdulillah dapat jajan. Kemudian di sini tuh ada pemanggilan method beserta parameternya number dan number gitu. Terus kemudian kita lihat ke sini. Karena dia manggil M, berarti kita ngeliat ke metode M. Di sini ada public static void M index integer Y. Maknanya apa sih? Maknanya di sini tuh ada sebuah metode bertipe return void. Tuh, apa ini? Kemudian parameternya itu integer juga array gitu. Jadi ada integer satuan, ada array integer. Di sini kalau kita masukkan ke sini bahwa ini tuh 0 M0, numbersnya 00. Jadi di sini pemanggilannya adalah 0 dan 00. Tapi ada suatu fakta unik bahwa ketika eh, integer satuan dipanggil serta integer array dipanggil itu memiliki behavior yang berbeda. Karena yang integer x ini itu dia merupakan call by value. Maknanya apa sih? Maknanya itu di sini tuh yang di copy itu nolnya saja, bukan numbernya. Sedangkan kalau integer array yang dipanggil itu call by reference atau reference numbersnya. Jadi di sini tuh kita bisa lihat bahwa X-nya di sini tuh agak agak lebih gelap. Maknanya dia itu nggak kepanggil sebenarnya atau nggak ke return. Sedangkan yang Y ini dia nge-return. Jadi maknanya ketika X ini sama dengan 3, di sini kan awalnya X sama dengan 0 ya. Kemudian X sama dengan 3. Tiganya itu hanya berlaku di sini. Tapi ketika kembali ke sini, ke main, dia nggak berubah sama sekali. Dia masih tetap 0. Kemudian untuk Y ini kan 0, 0. Kemudian Y1 sama dengan 3 maknanya Y indeks ke 1 sama dengan 3. Berarti sekarang Y ini adalah 0 sama 3 nilainya. Kemudian kita berikan ke sini. Berarti di sini numbers ini nilainya adalah 0 sama 3 sedangkan number nilainya masih tetap 0. Kemudian kita running system out print line number is plus number and number 0 is plus number 0. Ini nilainya number is 0 and number 0 is, nah karena ini number 0 tadi yang kita ganti adalah number 1, maka number 0 ini balik ke value awal yaitu adalah 0. Maka di sini nilainya adalah 0, 0. Coba kita running.
Nah, ternyata number is null and number null is a null. Jadi seperti itu. Kenapa ini bisa bernilai seperti ini? Kemudian lanjut nomor dua. Nomor dua ini eh, didefinisikan rumus binomial NK itu sama dengan faktorial N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Nah, yang ditanyakan apa? Ditanyakan buatlah dua program yang masing-masing menghitung ruas kiri dan ruas kanan bersamaan. Kemudian inputkan tiga nilai dengan syarat N lebih dari sama dengan 4, yaitu integer yang berbeda untuk mengecek kebenaran identitas tersebut. Oke, jadi yang diminta itu kita diminta untuk buat rumus kiri sama dengan rumus kanan. Nah, kebetulan rumus kiri ini tulisannya tidak kelihatan ya. Di rekor ininya rumus kiri ini merupakan penjumlahan dari K sama dengan 0 sampai dengan N, di mana fungsinya adalah binomial NK dikuadratkan. Itu rumus kiri. Kemudian rumus kanannya adalah binomial dengan parameter 2N sama N gitu. Kemudian ya, langkah pertama yang kita buat adalah tentu kita perlu buat faktorial. Karena setahu saya belum ada built-in rumus faktorial di Java gitu. Jadi kita definisikan sendiri, kita di sini pakai fungsi rekursif di mana eh, fungsi faktorial itu adalah rumusnya n dikali faktorial n min satu atau n kali n min satu faktorial. Tapi sampai batasnya apa? Batasnya sampai nol. Jadi di sini kita pakai fungsi rekursif di mana misal kita masukkan n sama dengan 5, maka ini di sini 5 dikali 4 faktorial, di mana 4 faktorial merupakan 5 kali 4 kali 3 faktorial, di mana 3 kali 3 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 kali 2 faktorial sampai sampai 0 yaitu satu. Jadi 5 faktorial merupakan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu yaitu 120. Kemudian ada fungsi binomial, ya ini sesuai definisi di soal, yaitu parameter n sama k. Kita di sini pakai variabel long. Kenapa long? Karena mengantisipasi karena integer ini mempunyai keterbatasan max value yang lebih sedikit daripada long. Jadi mengantisipasi hal tersebut kita menggunakan variabel long integer. Kemudian di sini returnya sesuai rumus dari soal. Nah, kemudian kita membuat rumus kiri nih. Nah, rumus kiri kan sebenarnya parameternya n sama k ya. Tapi ketika kita perhatikan kembali, sigma-nya itu dari n sama dengan nol sampai k sama dengan nol sampai n. Maknanya apa? Di sini k-nya pasti mulainya dari nol. Jadi di sini tidak kita masukkan sebagai parameter. Kenapa? Karena parameternya hanya n dan k-nya mulai dari nol. Di sini kita pakai for loop. Tapi untuk awal-awal kita inisialisasi long hasil sama dengan nol. Kemudian kita lakukan for loop. For loop-nya ini sebagai notasi dari sigmanya. Kan sigmanya itu kan dari nol sampai n. Maka di sini integer k sama dengan nol. Syarat berlakunya k kurang dari sama dengan n. Jadi ketika k lebih dari n, itu berhenti. Itu sama dengan maknanya integer k sama dengan nol sampai n, sigma. Kemudian kalau seperti ini setiap satu kali perulangan, tambahkan k sama dengan satu. Nah, di sini merupakan salah satu rumusnya gitu. Di mana hasil nol ini adalah fungsinya. Matplow ini pangkat, jadi binomial NK pangkat 2. Sesuai rumus yang ada di soal binomial NK pangkat 2 ditambahkan ke dalam variabel hasil. Kemudian nanti returnya hasil adalah rumus kiri gitu. Kemudian di sini kita untuk rumus yang kanan. Rumus yang kanan ini adalah pakai parameter N. Di sini nggak ada parameter K. Jadi hanya ada N dengan 2N. Maka kita masukkan binomial 2N yang di atas, kemudian N yang bawah gitu. Kemudian kita buat uh, mainnya. Di sini kita membuat uh, contoh n-nya adalah 7 sampai 9. Jadi 7, 8, 9. Apakah variabel random ini mempunyai rumus kiri dan rumus kanan yang sama? Kemudian coba kita cek rumus kirinya berapa, rumus kanannya berapa. Oke, kita tambahkan perulangan dulu ya. Perulangan ke n.
Nah, coba kita mulai. Kok perulangan ke n sih? Harusnya perulangan perulangan dengan n, nilai n sama dengan ya harusnya. Tapi tidak apa-apa. Ya, ini udah di running. Ini maksudnya perulangan ke bukan n. Perulangan dengan nilai n sama dengan 7. Apakah kiri n sama dengan kanan n? Apakah kiri 7 sama dengan kanan 7? Jawabannya true. Kirinya berapa sih? Kirinya dengan nilai 3432, kanannya 3432. Perulangan ke 8-nya berapa? Sama, true. 1870, 1870. 9 berapa? True. 48620, 48620. Coba kita random deh. Dari atas, misal tuh. 7 sampai dengan 100 gitu. Misal ya. Ini kita running ya. Kita mau nguji apakah kebenaran ini berlaku gitu. Sebenarnya saya sudah coba pakai integer, cuman mungkin ada keterbatasan pada angka integer. Waduh, tidak bisa. Karena, wah, arithmetic by zero. Oke, mungkin ini mungkin sama seperti case-nya integer. Ada batasan pada nilai long integer. Dan di atasnya long mungkin sudah tidak ada lagi gitu. Sedangkan di sini kalau kita lihat samanya sampai ke berapa sih? Oh, sampai ke 11. Di rumus kanan ini ada maksimal value dari ya kayak mungkin 11 11 faktorial. 11 faktorial berapa ya? Kalau kita cek 11 faktorial di sini berapa sih nilainya? 39 39.916.800. Nah, masa itu 11 faktorial? Oh iya benar, 39.916.800. Mungkin tidak bisa ya. Oh, bukan dong, bukan 11 ini dong, 22 faktorial dong harusnya. Sorry, sorry. Yang bikin limit itu ini 22 faktorial ini 1,1 bla 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 bla, pangkat 21 gitu. Di situ merupakan limit dari long integer, maka di sini false gitu. Kan tidak mungkin ya binomial hasilnya negatif gitu. Maka di sini eh, nilainya adalah limit gitu. Tapi overall benar. Jadi ya sedikit itu presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.